Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore rekan-rekan seperjuangan P3K maupun CASN di tahun 2023 ini. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, namaku Ika Rahmawati. Aku beralamat di sebuah kota kecil yang menurut aku kota yang sangat istimewa, yang mana kota ini itu merupakan kerajaan Islam tertua di Jawa Tengah. Nah, apa ya nama kotanya? Tidak asing bukan ya? Namanya di Kota Demak. Aku dibesarkan di sini meskipun lahir di Semarang. Alhamdulillah wa syukurillah, di kota ini membawa keberkahan tersendiri buat aku karena di tahun 2021 aku mendaftarkan diri sebagai P3K untuk yang pertama kalinya dan lolos. Kemudian ditempatkan bertugas di salah satu SMP negeri yang berada di Kota Demak juga. Ini sekedar sharing-sharing saja pengalamanku selama mengikuti tes P3K di tahun 2023. Di tahun 2021. Nah, ini kan bertepatan ya dengan lagi marak-maraknya pendaftaran CASN. Nah, teman-teman tentunya ingin sekali ya lulus seleksi dan langsung penempatan sama di tahun yang ini. Begitu juga pengalamanku waktu pertama kali ikut tes P3K di tahun 2021 itu. Pertama kali memang aku mengikutinya itu berlokasi di SMA Negeri 2 Demak. Nah, awal mulanya itu memang mendaftarkan dulu sama seperti dengan teman-teman di akun CASN, mengisi nama, NIK, alamat, kemudian ijazah dan seterusnya dengan rangkaian formulir yang terdapat di akun tersebut. Nah, yang menjadikan pengalaman itu seru yakni pada saat di tahap yang kedua ini, karena kan kesempatannya di seleksi tahap kedua ini hanya sekali dalam formasinya, itu tidak akan diulang lagi pembukaan formasi selanjutnya. Nih misalnya aku kan dari formasi guru BK, mungkin agak berbeda ya aturan tahun dulu untuk seleksi P3K yang di 2021 pada saat aku mendaftar dengan P3K di tahun sekarang. Mungkin di jalur formasinya dan juga di kebutuhan formasinya mungkin ada juga yang perbedaan untuk penempatannya. Nah, kalau dulu kan masih banyak sekali yang formasi pertama kali di 2021 itu, yang pertama kali aku mendaftar itu ada beberapa mata pelajaran yang guru-guru itu masih bisa memilih sekian banyak formasi. Di antaranya itu ada agama Islam, kemudian ada bimbingan konseling yang aku sendiri, ada juga bahasa Inggris, ada juga yang PGSD itu cukup lumayan banyak, bahkan sampai ribuan guru SMP, guru SD. Nah, bahkan di situ juga ada guru formasi untuk guru SMA-nya. Teman-teman semuanya, yang menjadi perhatian untuk kita semuanya ya di sini itu berbagi pengalaman aku ketika itu mempersiapkan dirinya itu sedemikian, mulai dari belajarnya. Kalau untuk pendaftaran sih kita tinggal daftar isi formulir itu udah selesai ya. Mungkin beberapa hari, 1-2-3 harian kita menyiapkan berkas-berkas dokumen, mengisi formulir. Nah itu SK-SK yang perlu dikumpulkan. Nah itu yang menjadikan kita saja di awal mula pendaftaran sudah dengan perasaan tegang. Nah sekarang untuk
persiapannya itu loh, apa saja sih agar kita itu bisa lolos P3K. Ini sekedar pengalaman yang aku alami aja ya teman-teman ya. Aku itu pada saat mendaftar di P3K itu persiapannya selama hampir 3 bulan teman-teman. Di rentang waktu 3 bulan itu aku belajar sehari itu minimal 2 jam ya. Itu batas waktu minimal. Ini bukan menakut-nakuti teman-teman, wah kok gitu ya selama 3 bulan harus belajar sehari di target 2 jam. Nah itu sebenarnya enggak semuanya P3K memberikan targetnya semacam itu. Nah setiap orang kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang menargetkan untuk dirinya sendiri, aku santai aja lah, slow belajarnya, sehari tidak harus belajar setiap hari misalnya, dan tidak harus sehari itu 1 jam atau 2 jam bahkan seperti aku itu, tidak harus. Ini masing-masing individu, masing-masing orang berbeda, yang menjadikan aku berbeda juga dengan kebanyakan yang lain, atau mungkin ada yang bahkan lebih dari 2 jam sehari, target 3 jam belajar itu. Nah itu silahkan. Nah, ini pengalaman, sharing pengalaman pribadi yang aku alami aja. Ketika itu aku barengan juga dengan ini PPG, karena sebelumnya aku sudah mengajar. Nah aku mengajar di sebuah TK. Lembaga TK tersebut itu rintisan aku sendiri dan suami. Nah kebetulan di dusun atau di desa kami kan desa kecil, nah itu belum terdapat TK lah, yang mana TK itu kita dirikan bersama, kemudian kita rekrut guru-guru, dan sebelum izin itu pun ya juga sudah berjalan TK-nya sampai memiliki izin, sampai awalnya bisa masuk di Dapodik. Nah pada saat itu kan yang bisa mendaftar P3K kan, ini flashback ke belakang ya teman-teman, itu kan harus yang sudah memiliki Dapodik. Nah 2018 ingat betul itu aku sudah bisa masuk Dapodik. Sebenarnya belum begitu paham apa sih fungsinya bisa guru bisa masuk atau terdata di Dapodik, Satuan Data Pokok Pendidikan itu. Nah kemudian di tahun 2019 2020 itu, akhir 2019 itu aku mendaftarkan diri, terpanggil ikut UKG. Nah di situ kan yang persyaratannya juga yang harus sudah memiliki NUPTK ya teman-teman. Nah awal-awalnya dari situ aku ikut UKG, dan di tahun 2021 awal alhamdulillah aku keterima menjadi ini peserta dalam jabatan PPG, dalam jabatan di TK aku sendiri itu. Nah dulunya aku juga melamar untuk berwiyata ya teman-teman di sekolah-sekolah SMP itu tidak mudah karena tidak punya koneksi, tidak punya kenalan orang dalam. Nah itu bukan rahasia umum lagi ya teman-teman, yang mana ketika kita ingin mengabdikan diri saja sebagai seorang pendidik yang mohon maaf di wiyata saja itu tidak sembarangan juga, meskipun kita berkompeten misalnya atau memiliki dedikasi, berintegritas, itu belum cukup teman-teman. Nah, makanya jangan menyepelekan guru-guru yang honorer. Begitu juga mereka yang sudah diterima di P3K, perjuangannya itu panjang sekali. Di awal-awal itu aku ya teman-teman, di tahun 2021 itu sekitar bulan Januari itu kan di tahap pertama yang teman-teman mengikuti PPG, pendidikan PPG. Kebetulan aku di tahap kedua juga. Nah di tahap yang kedua ini sekitar bulan Mei atau kalau tidak salah ya teman-teman ya, aku mengikuti PPG daring barengan pada saat COVID-19, jadi online. Itu teman-teman. Dan di tahun yang sama pada bulan sekitar Oktober atau September ini ya, sama ya, flashback beberapa tahun yang lalu itu juga ada seleksi penerimaan P3K JASN. Di sela-sela pendidikanku selama 4 bulan kurang lebih itu mengikuti PPG, aku mempersiapkan diri juga untuk mengikuti tes P3K di Prodiku.
di jurusanku bimbingan konseling. Karena apa teman-teman, waktu itu pendaftaran PPG di pendidikan guru taman kanak-kanak itu linear juga seleksinya untuk S1 bimbingan konseling. Makanya itu aku lolos di PPG dengan ijazah S1 BK. Kemudian aku mendaftarkan diri di P3K dengan ijazahku sama juga S1 bimbingan konseling. Alhamdulillah lagi, puji syukur teman-teman, aku mempersiapkan diri jauh-jauh hari itu karena apa? Di situ pendidikan PPG ku tidak linear dengan jurusan P3K yang akan aku lamar teman-teman. Nah, jadi kan beda jenjang ya teman-teman, dari TK ke SMP. Nah, tapi syukur alhamdulillahnya aku tidak mendapatkan afirmasi, hanya mendapatkan nilai yang mencukupi. Nah, saat itu total keseluruhannya itu 250 untuk dinilai tes ini, tes kemampuan bidang di P3K-nya. Itu teman-teman. Jadi apapun yang kalian harapkan, mestinya kita mengharapkan lolos ya teman-teman, tapi yang lebih utama itu mempersiapkan diri dulu. Bagaimana persiapan kita dalam menghadapi tesnya nanti. Kalau masalah daftar, kita tinggal daftar aja, seset. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita mempersiapkan diri. Nah, sembari mempersiapkan diri itu totalitas. Nah, kalau saya memang orangnya itu agak tegang, totalitas dalam melakukan segala sesuatu itu ya teman-teman. Ya nggak perfect banget itu enggak, cuman aku mempersiapkan dirinya dengan apa ya, itu tadi, belajar. Nah, karena apa? Pengalaman sebelumnya aku pernah mengikuti tes CPNS pada saat itu kan 2019 ada ya teman-teman, sistem cap CPNS provinsi. Nah, itu kebetulan aku pertama kali tes di UNES Semarang. Aku itu lolos teman-teman, passing grade, hanya aja tidak dapat penempatan atau formasi karena pada saat itu peringkatku masuk ke peringkat ke-6. Nah, yang dibutuhkan pada saat itu kan di provinsi 2 orang aja. Kalau peringkat ke-6 tentu aja nggak lolos ya, tergeser jauh. Di kesempatan yang P3K ini, aku sengaja men-challenge diri aku sendiri, mentarget diri aku sendiri, pol-polan pokoknya belajarnya. Gimana caranya supaya aku bisa lolos dan masuk ini di formasi yang aku inginkan, kuotanya tidak lebih gitu loh teman-teman, dapat peringkat yang lebih tinggi. Nah, untuk mendaftarkan P3K itu pada saat itu juga pemilihan ya teman-teman. Misalnya kayak aku di SMP mana, aku itu selektif banget, sampai aku print semua datanya satu kabupaten itu, aku lihat di SMP mana butuh formasi berapa. Jadi tidak asal aku pilih yang dekat atau yang jaraknya dekat dengan rumah aja, tapi aku lihat kuotanya, berapa orang yang dibutuhkan pada saat ini kuotanya, kemudian letak atau jaraknya dengan rumah aku, nah bisa memungkinkan enggak ya. Jadi butuh pertimbangan juga untuk mengklik lokasi yang kita inginkan saat mendaftar. Selain isi formulir itu tadi ya teman-teman, nah itu pengalaman aku sampai selesai belajar itu. Dan hari hanya itu pas mengerjakan tesnya ya teman-teman di SMA Negeri 2 Demak. Aku itu berangkat diantar suami sama anak-anakku yang masih kecil-kecil, aku ajak semua. Pada saat itu mereka masih SD kelas 2 dan masih TK kecil. Kami masih bawa motor teman-teman ke sana. Sebelumnya itu juga ritualnya teman-teman. Kalau aku sih ritualnya cukup doa
doa sholat malam hampir setiap hari atau 2 hari sekali ya teman-teman ya, sholat malam itu sampai lembaran print out yang lokasi tempat pendaftaran P3K aku itu aku taruh di bawah sajadah, bahkan aku tempel di samping tembok tempat sholat di rumah. Setiap kali sholat aku lihat, selesai sholat dan doa aku lihat, aku pantengin terus, harapannya yang supaya bisa lolos meskipun dengan sudah doa-doa itu tadi. Maksudnya selain dengan doa-doa itu tadi, belajar dengan giat tadi ya teman-teman ya, selama 3 bulan itu tadi. Nah, persiapan yang cukup lumayan panjang ya teman-teman ya, karena sehari itu hampir 2 jam. Belajarnya nggak hanya di buku aja sih, kalau di buku itu hanya 2 atau 3 buku nggak nyampe. Yang lebih sering aku belajar itu lewat YouTube. Nah, teman-teman kita yang ada di YouTube itu kan banyak sekali ya konten-konten kreator yang membuat konten-konten tentang materi-materi seleksi CASN, ASN P3K. Banyak sekali itu soal-soal di YouTube. Itu bahkan yang valid ya teman-teman. Soal yang keluar itu ternyata yang dipelajari di buku aku, mulai buku sistem cat CASN dan P3K aku sempat beli online, sempat pinjam, sempat nyari ke kursus itu hampir hanya 10% atau 5% yang keluar ini the book ya teman-teman, yang dari buku itu ya. Tapi yang lebih mendekati pendekatan soalnya itu, yang lebih mirip-mirip itu dari online, meskipun kebanyakan itu tidak mirip sama sekali, tidak sama persis ya, tapi paling tidak di soal itu logika, kita bisa melogika dari pengalaman apa yang sudah kita pelajari dari YouTube itu tadi. Jadi penolongku, penyelamatku pada saat mengerjakan tes seleksi CASN P3K adalah YouTube kreator, the best pokoknya. I love you konten-konten kreator yang ada di YouTube yang pada saat itu mengulas soal-soal berkaitan dengan bimbingan konseling P3K. Itu saja ya teman-teman ya, mungkin berbagi pengalaman untuk kalian semua yang ingin lolos P3K di tahun 2023 ini. Doaku semoga semuanya apa yang kalian cita-citakan dan kalian harapkan menjadi kenyataan dengan mengikuti P3K ini. Bismillah, niatkan untuk ibadah dulu, bukan untuk mencari penghasilan ya teman-teman. Sebenarnya kerja pun juga ibadah ya teman-teman, tapi niat awal itu yang tulus dulu. Untuk apa kita mengabdikan dulu diri kita itu memberikan apa yang kita miliki dan kemampuan kita dulu kepada negara, anak-anak bangsa. Nah, nanti gaji akan mengikuti kualitas kita. Itu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat video kali ini, menambah sedikit